Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, di sini kami dari gelombang 1, Angkatan 7, kelompok 3, ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Nah, sebelum kita memulai podcast kali ini, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Saya izin memperkenalkan diri saya, nama saya Yulina Maria Butar-Butar, dari Otoritas Bandar Udara Wilayah 6 Padang sebagai moderator, dan 4 teman saya sebagai narasumber. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Niputu Diana Safitri dari instansi UPPKB Bertais. Selanjutnya, Baik, izin mengenalkan diri. Saya Ivan Waidorawan dari Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Medan. Selanjutnya, Saya dengan Muhammad Agung Caksono dari UPBU kelas 3 Nunukan. Dan saya Muhammad Wildan Ikhtiarianda dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat isu yang sedang viral di kalangan masyarakat, yaitu kasus kekerasan atau bullying yang dilakukan oleh kakak kelas di sekolahnya yang merupakan anak dari salah satu artis di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perundungan atau bullying itu merupakan kekerasan fisik dan psikis yang diduga dilakukan oleh belasan siswa senior Binus School Serpong terhadap juniornya, disebut juga sebagai kriminolog, sebagai perundungan ekstrim. Nah, kasus perundungan di SMA Binus Serpong atau Binus School Serpong memasuki babak baru setelah kepolisian menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. Sementara pihak sekolah menyatakan siswa senior yang terbukti bersalah melakukan kekerasan telah dikeluarkan dari sekolah. Nah, menurut dia, apa nih yang menjadi penyebab awal mula terjadinya perundungan dan siapa aja yang menjadi pelaku perundungan tersebut? baik, di sini saya akan sampaikan sesuai dengan informasi dari berbagai sumber yang sudah dipilah, bahwa dapat dikatakan yang menjadi penyebab awal mula terjadinya perundungan adalah di mana memang dari awal sudah ada geng yang berisikan para siswa di SMA tersebut, yang di mana perundungan ini terjadi kepada salah satu anak ketika video perundungannya bermunculan di media sosial. Perundungan yang awalnya terjadi pada tanggal 2 Februari, di mana korban yang mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, kemudian disundut dengan rokok, dan ada juga disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, yang kemudian dicekik, dan dikatakan juga korban diikat ke sebuah tiang. Lalu, karena si korban ketahuan menceritakan apa yang dia alami pada hari itu ke kakaknya, terjadilah kembali kekerasan yang korban alami karena para pelaku tidak terima kalau si korban bercerita kepada kakaknya tentang apa yang korban alami. Jadi, di sini dapat dikatakan untuk saat ini belum diketahui pasti apa motif para pelaku melakukan kekerasan pada korban. Apakah ini terkait dengan perpeloncoan agar diterima dalam kelompok tersebut atau hal lainnya seperti yang beredar di media sosial. Dan untuk para pelaku perundungan saat ini berjumlah 11 pelaku kekerasan. Namun, untuk tersangka belum ditetapkan, di mana Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan, AKP Alvino Cahyadi, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan gelar perkara dan memeriksa saksi dari pihak keluarga serta korban. Setelah melakukan gelar perkara, status laporan korban akan naik dari penyelidikan ke penyidikan. Dan dalam waktu dekat, lebih dari satu tersangka akan segera ditetapkan. Nah, seperti itu awal mula terjadinya perundungan dan kondisi para pelakunya, rekan-rekan. Oh, jadi itu pertama mereka melakukan perundungan, terus si korban cerita ke kakaknya, terus dia dirundung lagi. Pelaku ada sekitar 11 orang. Eh, Kapan dan di mana terjadinya kejadian perundungan tersebut? baik, untuk kasus bullying ini, sesuai dengan yang dikatakan rekan dia tadi, untuk bullying ini terjadi di Binus School Serpong, yang terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari, dan kedua 13 Februari 2024. Dan untuk rekan-rekan perlu ketahui juga, perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang berulang dan sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu lain yang lebih lemah atau rentan. Dan perlu diketahui juga, perundungan ini dapat terjadi di berbagai tempat. Antara lain yang pertama, sekolah yang merupakan salah satu tempat yang paling umum terjadi perundungan, terutama di antara anak-anak dan remaja. Perundungan ini bisa terjadi di koridor, di kelas, ruang makan, atau bahkan di area bermain.
Yang kedua, yaitu di tempat kerja. Perundungan di tempat kerja bisa terjadi antara sesama rekan kerja, atasan, atau bahkan bawahan. Untuk contoh kasusnya seperti intimidasi verbal, diskriminasi, pengucilan, atau bahkan sabotase pekerjaan. Dan selain itu, tempat terjadinya perundungan biasanya juga ada di lingkungan sosial, yang merupakan terjadi di antara teman sebaya, klub, atau organisasi, yang berkaitan atau mengakibatkan terjadi pengucilan, mengejek, atau bahkan menyebarkan gosip negatif tentang seseorang. Terima kasih. Oh, berarti kan setelah yang 2 Februari terjadi perundungan, terus terjadi lagi setelah tanggal 13 Februari. Eh, Mengapa perundungan tersebut terjadi pada si korban? Kenapa nggak ke rekan yang lain atau teman yang lain? Kenapa harus si anak ini yang jadi korbannya? Iya, eh, perundungan itu terjadi pada korban seperti menurut informasi yang sudah beredar, ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama yaitu benar-benar bullying untuk menunjukkan superioritas si senior tersebut. Atau yang kedua yaitu si korban itu ingin bergabung ke geng yang merundung dia sebagai ibaratnya ujian untuk dia masuk. Dan pastinya ada keterkaitan antara korban dengan pelaku. Entah itu sebagai teman di luar sekolah atau teman akrab di kelas. Dan pastinya korban ini tidak jauh-jauh bermainnya dengan si pelaku. Jadi seperti itu. Oke, berarti keterkaitannya itu kemungkinan agar dia bisa diterima dalam kelompok geng tersebut. Terus, menurut Saudara Wildan, bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan atau bisa kita lakukan agar mencegah hal tersebut tidak terulang, gitu, agar tidak ada korban berikutnya? Baik, menurut saya sebenarnya banyak cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kembali bullying atau perilaku perundungan di lingkungan sekolah, masyarakat, entah itu dari anak sekolah, remaja, maupun orang dewasa. Di antaranya, yang pertama, dari orang tua harus mengajarkan kepada anaknya etika dan sopan santun. Karena apa? Karena itu yang menjadi dasar bagaimana kita menjalin kehidupan bertetangga dan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis. Selain itu, dari pihak orang tua harus senantiasa mengawasi pergaulan anak agar tidak bergaul dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang bisa dibilang kurang baik, dan selalu memberikan support dan motivasi agar anaknya menjadi orang yang selalu berpikiran positif, memiliki mental yang kuat agar terhindar dari perundungan. Yang kedua, dari pihak sekolah bisa juga mengajarkan mengenai bagaimana sikap dan perilaku menghormati dari murid kepada seorang guru, dari sesama murid maupun murid ke semua warga sekolah. Ditambah dengan menetapkan aturan-aturan yang harus dilakukan setiap murid beserta konsekuensi yang diberikan kepada siswa apabila ada yang melanggar, dan guru harus senantiasa berperan aktif memperhatikan muridnya, khususnya kepada murid-murid yang membutuhkan perlakuan khusus, agar dapat mengetahui hal yang dirasakan muridnya, memberikan nasihat dan saran kepada muridnya apa yang harus dilakukan agar menjadi siswa yang berperilaku baik. Jadi menurut saya kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu aksi perundungan ini merupakan aksi yang benar-benar harus kita hentikan karena menimbulkan banyak hal negatif yang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, jadi saya berpesan untuk kepada orang tua dan kepada guru harus senantiasa mengajarkan anaknya etika sopan santun agar tidak terjadi perundungan di kemudian hari. Seperti itu. Begitu, baiklah, terima kasih Wildan. Kalau menurut saya, terlepas dari itu semua, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Wildan tadi. Pihak sekolah itu tidak bisa lepas tangan
karena kekerasan itu walaupun terjadi di luar lingkungan sekolah. Sebab area lingkungan sekolah itu tidak bisa dimaknai secara sempit hanya sebatas gedungnya saja, tapi juga harus mencakup wilayah sekitar sekolah. Adapun untuk sekolah itu harus melakukan evaluasi atas implementasi tentang kewajiban sekolah untuk membentuk satuan tugas penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Karena yang kita ketahui dampak dari kasus bullying tersebut terhadap si korban adalah korban akan berdampak psikologisnya. Dampak psikologisnya jadi malas sekolah, nilai sekolah menurun, perasaan kesepian karena dibully oleh seniornya, terus kepercayaan dirinya berkurang. Untuk menghindari menjadi korban perundungan dan untuk mencegah terjadinya kasus perundungan terjadi pada kita, menurut teman-teman, sikap apa nih yang harus kita miliki agar kita terhindar dari kasus perundungan atau agar kita tidak menjadi salah satu korban perundungan tersebut? Baik, izin memberikan pendapat. Salah satu sikap yang dapat kita miliki yaitu memiliki kebiasaan yang positif, di mana memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain yang dapat membantu mengurangi risiko menjadi target perundungan. Kemudian, berpikir positif, memiliki kepercayaan diri yang kuat, dan menerima keunikan diri sendiri serta orang lain adalah kunci untuk menghindari perundungan. Itu sih adalah salah satunya. Untuk menurut rekan-rekan yang lain, sikap apa lagi sih yang harus kita miliki? Baik, izin menambahkan, untuk sifat lain yang kita harus miliki untuk mencegah terjadinya perundungan yaitu keterampilan sosialisasi yang baik. Mempelajari sosialisasi seperti komunikasi, empati, dan manajemen konflik dapat membantu kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan mengatasi potensi situasi perundungan yang disebabkan karena miskomunikasi atau terjadi ketersinggungan antar individu. Baik, menambahkan untuk dari rekan Ivan dan rekan dia, ada satu lagi sikap yaitu sikap kehadiran dan pengawasan. Di mana sikap ini itu penting untuk tetap waspada terhadap tanda-tanda perundungan di sekitar dan melaporkan situasi yang mencurigakan pada pihak berwenang sehingga orang yang berwenang itu dapat memberikan bantuan baik secara hukum maupun non-hukum. Menambahkan untuk sikap-sikap yang harus dimiliki seseorang, yaitu memiliki jaringan dukungan yang kuat. Membangun hubungan yang sehat dan mendukung dengan teman sebaya, keluarga, dan orang-orang di sekitar, kita dapat memberikan perlindungan dan dukungan ketika dihadapkan pada situasi perundungan. Jadi, apabila kita mengalami perundungan, kita harus bercerita kepada orang sekitar kita, meminta pendapat agar mereka memberikan dukungan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Baiklah, kalau dari saya sendiri, kan kasus bullying ini terjadi karena adanya kesenjangan rasa senioritas antara si senior dengan juniornya. Si juniornya ini mau masuk ke dalam geng tersebut. Sama halnya dengan di dunia pekerjaan. Kita ini sebagai ASN atau CPNS yang masih baru, kan kita berlatar belakang dari sekolah kedinasan nih, ketarunaan. Kita tuh harus paham dengan adanya rasa hormat dan menghargai kepegawai yang sudah bekerja sebelum kita atau kita sebut juga dengan senior atau yang lebih tua dari kita yang pengalaman bekerjanya itu jauh lebih senior, jauh lebih lama dibandingkan dengan kita yang pegawai baru. Maka dari itu dibutuhkannya sikap dan rasa saling menghormati satu sama lain agar tidak timbul rasa kesenjangan senioritas tersebut. Kita juga perlu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi satu sama lain, bagi individu dengan kelompok, untuk meningkatkan tanggung jawab kita bersama. Melalui dengan kerjasama dan partisipasi aktif tadi, kita dapat mencegah terjadinya kasus perundungan di lingkungan kita. Nah, dengan kita mempraktekkan sikap-sikap yang sudah disebutkan oleh teman-teman dari kelompok 3 tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita dapat membantu mengurangi resiko menjadi korban perundungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menyenangkan bagi kita semua. Baiklah, karena waktu podcast kita udah cukup panjang, kita akhiri sesi podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3, ada Bang Wildan, Bang Ivan, Bang Agung, sama Kak Putu. Terima kasih sudah luangkan waktunya.
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ika. Sampai jumpa.